sama, hanya saat ini kan mungkin secara kualitas dan kuantitas itu beda. Saya ini bertemu dengan Pak Dukuh Bendo ya Pak ya. Pak Dukuh Bendo namanya Bapak Marsudi. Saya ingin ngobrol-ngobrol santai tentang Dukuh ya. Pak Marsudi, dulu Dukuh itu kan sebelum Undang-Undang Keseluruhan namanya Pak Kadus ya, Pak Dusun. Nah, yang dirasakan Pak Marsudi setelah kepala dusun menjadi Dukuh apa Pak? Jadi di satu sisi bahwa kita itu setelah tahun 2014 karena Undang-Undang Desa Pak yang membedakan sebetulnya. Yang membedakan setelah ada Undang-Undang Desa itu Dukuh itu masuk dalam kriteria Among yang di situ ada siltapnya, bedanya di situ. Kalau dulu ada siltap. Siltap itu kepanjangan dari kayak tunjangan gitu. Tunjangan ya itu siltap itu. Nah, itu setelah di tahun 2014 ada siltapnya. Kalau dulu kan hanya bengkok, hanya dapat tanah garapan sawah itu dinamakan dapat bengkok. Nah, di satu sisi ketika kita saat ini bahwa semua program-program itu kan banyak didanai oleh beberapa sumber termasuk dana desa yang digulirkan oleh pemerintah pusat. Ini mempercepat pembangunan di tingkat bawah. Jadi bisa ide gagasan bisa kita laksanakan. Iya. Oke, jadi kalau secara esensial rasanya sebenarnya bersama ya Pak ya, dekatan antara Pak Dukuh sebagai public figure atau tokoh masyarakat di lingkup pemerintahan terbawah di padukuhan ya, di padusunan itu rasanya sebenarnya sama Pak ya? Sama, hanya saat ini kan mungkin secara kualitas dan kuantitas itu beda. Karena bedanya gimana Pak itu? Karena dulu Dukuh itu dipilih secara langsung oleh masyarakat. Setelah ada perubahan itu Dukuh itu Undang-Undang Keistimewaan termasuk di Undang-Undang Keistimewaan ataupun di Undang-Undang Desa itu Dukuh itu dipilih secara mekanisme tes. Jadi mungkin secara pemikiran, secara pendidikan itu bagus, baik, tapi belum tentu ketika masuk di ranah bagaimana bekerja di masyarakat, ngomong di masyarakat, bagi pamomong itu belum tentu terlaksanakan dengan baik. Tingkat kematangannya ya Pak? Ya, tingkat kematangannya. Biasanya ketika Dukuh itu dipilih oleh warga masyarakat itu kan secara bersaing, secara emosional kan sudah tahu karakter, sudah tahu kinerja, sudah tahu, makanya ketika dipilih itu menjadi bagian yang sudah terseleksi oleh alam, oleh masyarakat bahwa ini memang layak. Tapi ketika itu tes karena kemampuan, pendidikan, apalagi eranya sekarang kan semua kepingin bersaing. Nah, begitu dimunculkan ada pendaftaran Dukuh itu banyak yang daftar. Nah, ini kan terus ada lagi yang baru lulus daftar, mungkin kemungkinan untuk menang itu lebih potensial, lebih banyak. Tapi secara kualitas dan kuantitasnya, kematangan berpikir dan kemampuan untuk bagaimana ke masyarakat itu belum terlalu matang lah. Sosoknya seperti Baik Pak Dukuh, jadi pertanyaan ini kan ada latar belakangnya. Belum lama ini saya kebetulan juga tim penguji taman Pak Dukuh maupun Tanarga. Nah, ini kan barangkali perlu tips ya bagi teman-teman yang punya atensi untuk masuk ke pemerintahan baik di tingkat kelurahan maupun di tempat padukuhan. Nah, ini saya ingin tahu Pak Dukuh Marsudi berbagi tips ya buat teman-teman milenial atau teman-teman mungkin juga sarjana. Sekarang ini Dukuh banyak sarjana Pak Dukuh. Nah, ini tipsnya apa kira-kira Pak? Yang jelas kita petakan dulu bagaimana yang akan kita pilih untuk kita maju. Misalnya Dukuh itu pemetakan wilayah yang harus kita kuasai, itu apa saja. Terus yang selanjutnya mungkin kita bisa berbagi ataupun mencari informasi kaitannya dengan apa yang diujikan di tingkat yang lain, artinya di kelurahan yang lain, di kelurahan yang lain kita bisa mencari informasi, menggali informasi kaitannya apa yang diteskan, materi yang diberikan. Apalagi yang harus kita persiapkan ketika di Dukuh itu yang harus kita persiapkan betul-betul. Ini pidato bahasa Jawa itu harus kita betul-betul harus disiapkan karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas kita sehari-hari.
berhadapan dengan masyarakat. Berhadapan dengan masyarakat, Iya. baik itu untuk mantenan ataupun ketika ada orang meninggal kita mewakili keluarga ataupun apapun itu menjadi bagian dari kinerja kita. Nah, kemudian kalau kemudian teman-teman yang sekarang yang cerdas-cerdas itu ya, kemudian dengan skor tinggi, kemudian dengan lolos dari banyak teman yang lainnya, lalu tipsnya Pak Dukuh menjadi dukuh yang baru kan tentu perlu banyak belajar ya. Betul. Nah, apa saja kira-kira yang dipelajari Pak Dukuh awal-awalnya? Jadi setelah jadi itu harus berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Kita selaku dukuh baru, kita harus silaturahmi bagaimana kita jemput bola, belajar kepada tokoh-tokoh yang sudah ada, bagaimana kinerja yang harus kita lakukan, dan kita harus betul-betul tanya ketika kita tidak tahu, karena nanti akan menjadi permasalahan di kelak kemudian hari ketika kita tidak harus bertanya, apalagi di permasalahan tanah itu sangat rumit. Nah, ini harus betul-betul terkuasai. Terus biasanya untuk ini kasus-kasus tentang mungkin rumah tangga, ini kita harus bijak betul dalam rangka mensikapi kasus-kasus di rumah tangga. Biasanya juga lapor ke kita harus memihak yang mana, kita harus yang mana, kita harus betul-betul netral di antara pihak yang berkonflik. Ya. Itu kalau nggak hati-hati bisa rawan konflik sosial. Ya, betul. Oke Pak Dukuh, kemudian satu hal lagi Pak Dukuh. Nah, di tes yang kemarin itu, yang kebetulan saya ikut di dalamnya menjadi penguji, sekarang ini kan ada materi tes kemampuan komputer. Nah, menurut Pak Dukuh, diadakannya tes praktek komputer itu kira-kira bagaimana Pak? Positif apa negatif? Jadi itu adalah menjadi bagian yang salah satu bagian indikator bahwa kita ke depan akan maju, tidak hanya manual, kita sudah akan disuguhkan dengan basis-basis data yang betul-betul konkret, digitalisasi. Jadi ini baik sekali, karena apa, nanti ketika dukuh ini bekerjanya nanti harus diharapkan informasi yang disampaikan ke bawah itu cepat gitu loh. Jadi mungkin tidak harus rapat secara langsung, tapi harus informasinya melalui media itu bisa tersalurkan dengan baik dan tidak diimbui atau dikurangi, jadi langsung tersampaikan. Kalau dengan mungkin dengan rapat dengan kan mungkin ada yang bisa dikurangi dan bisa diimbui, itu nanti mungkin bisa kita sampaikan seperti itu. Nah, kemudian Pak Dukuh di era sekarang ini, dukuh itu perlu membuat semacam program tidak Pak Dukuh? Program Padukuhan ini? Iya, justru itu menjadi bagian kinerja atau laokernya dukuh. Jadi apalagi di Bantul itu diberi kesempatan setiap tahun itu dari programnya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, itu ada namanya dana padukuhan. Per padukuhan itu 50 juta. Nah, itu kan untuk menjadi program, setiap padukuhan itu punya program yang nantinya bisa meningkatkan ekonomi masing-masing. Ada juga dana desa itu bagaimana dikelola dan diusulkan melalui muskus, musyawarah dusun. Nah, ini menjadi programnya Pak Dukuh dan tokoh masyarakat di situ. Nah, ini yang menentukan akan bermanfaat atau tidak dana yang diberikan itu tergantung ini kita mengelola. Jadi termasuk kemampuan Pak Dukuh untuk bagaimana bisa berjalan dengan lancar. Misalnya kalau untuk kegiatan corblok, nah, corblok itu kan 5 tahun lagi sudah rusak lagi. Nah, mungkin kita punya pilihan untuk wisata. Nah, wisata ini kan menjadi investasi, tidak hanya pembangunan fisik saja, tapi juga pembangunan ekonomi dan pembangunan karakter masyarakat tentang kegiatan perekonomian. Bahwa yang tidak bisa menghasilkan ekonomi atau uang, kalau kita kelola dengan baik akan bisa menghasilkan rupiah yang lumayan baik. Nah, tadi menyinggung musyawarah padukuhan, kalau tempat Pak Dukuh mungkin masyarakatnya proaktif, enak ya lain. Bagaimana tipsnya Pak Dukuh kalau menghadapi masyarakat yang pasif gitu ya, jadi miskin banget gagasan, ide, ketika Pak Dukuh minta, punya usulan apa, ternyata masyarakatnya pasif. Ini kira-kira tipsnya gimana Pak? Mungkin dari satu sisi kalau kita kan kita rapatkan di setiap kegiatan muskus itu, kita undang tokoh masyarakat, paling enggak pengurus RT itu 3 RT, 3 pengurus pemuda dan perwakilan perempuan. Kalau kita juga mencoba membuat satu media untuk kegiatan tersebut, ketika ada usul dan gagasan itu di grup WA, misalnya di Roket LPMD kita bikinkan grup WA di RT kita. Nah, di situ informasi yang kita sampaikan lewat situ, ketika ada yang merevisi juga lewat situ gitu loh. Menjadi bagian ketika
mereka mempengaruhi berangkat kan cukup melalui media sosial yang kita bikin sudah bisa tersampaikan ya artinya sekarang ini sosok dukuh pun juga harus bisa membangun komunikasi ya, di masyarakat ya. Nah, ngomong-ngomong Pak Dukuh sudah berapa tahun ini? Saya mulai dari 2017. Sekarang tahun 2023. Kita ini kita mengejar progres. Jadi progres kita itu kita kejar selama 3 tahun ini di fisik. Kita hampir semua selesai di fisik. Kita mau mulai ke ekonomi produktif. Nah, ada wisata, ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain, termasuk perikanan, termasuk budayaan. Kita kejar di situ. Kalau fisik kita sudah mulai habis lah. Oke, begitu teman-teman. Nanti kalau Anda berminat tentang informasi ini silahkan tulis di komentar di bawah video ini. Nanti akan saya teruskan ngobrol-ngobrol dengan Pak Marsudi dan Tamang yang lainnya. Mungkin untuk sementara ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua, terutama teman-teman muda ya. Harus ambil, harus mau berkomunikasi, harus mau bekerja di desanya, jangan hanya senang ke kota gitu ya. Silakan bangun desanya dengan dusunnya dengan menjadi tamong. Saya kira itu Pak Dukuh. Terima kasih. Maaf kalau ada yang kurang berkenan Pak Dukuh. Ya.